Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gue Yogi dan di sini udah ada gear ya depan belakang dari TK Racing dan juga Triple S. Cuman gue nggak bakal bahas dua brand ini, yang bakal gue bahas adalah tentang ukuran gear yang sesuai dengan motor kita ya. Seperti apa sih cara milih ukuran gear dan gimana cara baca ukuran gear yang sesuai dengan motor kita dan mungkin sesuai dengan performa yang kita inginkan karena beda ukuran ya itu berbeda juga performa yang bisa kita dapatkan. Seperti apa? Mari kita bahas di video kali ini. Nah, untuk mengenal ukuran gear pada motor manual kita, sebenarnya secara garis besar ukuran gear itu ada dua jenis ya, dibagi dua, yaitu gear depan ya seperti ini dan juga gear belakang ya seperti ini. Yang masing-masing punya keunggulan, bukan keunggulan ya, punya fungsi yang sedikit berbeda. Kalau misalnya kita ngomongin gear depan, emang secara ukuran itu dia lebih kecil dibandingkan dengan gear belakangnya, ya. Dibuat lebih kecil dibandingkan gear belakang. Nah, jumlah mata giginya itu di antara 10 sampai dengan 18 mata gear. Nah, mata gear ini yang bagian yang runcing ya, yang fungsinya itu nanti untuk mencengkram si rantai. Nah, karena di depan ini posisinya di dekat dengan mesin, itu fungsinya untuk menyalurkan ya atau tugasnya untuk mengalirkan tenaga awal pada mesin ke rantai. Nah, gear depan yang lebih kecil, ukuran yang lebih kecil, yaitu biasanya menghasilkan tenaga yang lebih responsif ya pada tarikan awal. Nah, sedangkan kalau misalkan ukurannya kecil, dia itu mengorbankan top speed. Tapi kalau misalkan kita besarkan di depannya, itu akan memberikan top speed, tapi kurang responsif ya di tarikan awalnya. Jadi kalian bisa menyesuaikan secara ukuran. Nah, kalau misalkan gear belakang, emang secara ukuran ya, secara ukuran dia itu lebih besar jadi dibandingkan dengan gear depan. Ya, jumlah matanya aja di 30 sampai dengan 50. Nah, ukurannya yang besar ini bertujuan untuk menyesuaikan torsi atau gaya putar ya, yang dihasilkan mesin, terutama saat menghadapi beban-beban yang berat, misalkan tanjakan atau bawa muatan yang cukup berat ya. Nah, misalnya kalau misalnya kita menggunakan gear belakang dengan mata 50, misalnya kayak motor-motor trail ya kan, pakai ukuran atau gear yang giginya ukurannya 50, jumlahnya 50 itu bisa dipakai untuk yang medan-medan berat. Tapi kalau misalkan gear-nya atau ukuran giginya lebih kecil, kita bisa pakai untuk jalanan yang lebih datar atau untuk daily. Itu kan untuk dapetin kecepatan atau top speed yang cukup optimal. Kurang lebih seperti itu. Nah, emang ngaruh ya ukuran gear dengan performa motor ya. Kalau kan di sini gear juga banyak ukurannya ya kan. Sebenarnya eee, ada pengaruhnya dan di sini ukuran gear motor itu tidak hanya mempengaruhi bagaimana motor itu bergerak ya, tapi juga bagaimana itu si motor itu merespons setiap tarikan gas yang kita berikan. Nah, perubahan kecil pada gear depan ataupun gear belakang dapat membuat perbedaan yang cukup besar ya kan, baik dalam hal akselerasi ataupun top speed ya atau kecepatan maksimal. Bahkan sampai ke kenyamanan kita berkendara di medan-medan tertentu ya kan. Nah, kalau kita lihat kalau misalkan secara jumlah mata gear aja, untuk gear dengan mata yang banyak ya kan, kalau misalkan, mata yang banyak ini cocok banget seperti yang gue bilang sebelumnya, dipakai di daerah-daerah seperti pegunungan yang mungkin kan menghadapi medan-medan yang banyak tanjakan ya kan. Nah, kalau misalkan jumlah mata gear yang lebih kecil itu cocok banget buat kalian yang, jalannya lebih cenderung lebih datar di perkotaan gitu kan, nggak banyak tanjakan itu bisa pakai, jumlah mata gear yang lebih kecil ya kan. Nah, ini nggak heran kenapa motor-motor trail atau motor-motor yang sering dipakai untuk off-road, itu lebih mengutamakan gear belakang dengan jumlah mata yang lebih banyak ya kan, dengan, ya mungkin sekitar 50 gitu kan dipakai untuk jumlah mata gear-nya gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan kita pakai gear yang matanya lebih sedikit ya, itu kita bisa dapetin top speed-nya. Jadi ini cocok banget dipakai di jalanan perkotaan yang cenderung lebih datar gitu kan dan mungkin kalau misalkan di sirkuit cocok untuk, ke kalian yang suka dengan balapan kayak drag, itu cocok banget pakai mata, yang lebih sedikit ya untuk bagian belakang maupun juga depan, terutama bagian belakang ya, biar tarikannya lebih
optimal dan lebih responsif ketika kita narik gas gitu ya. Nah, itu semua berhubungan sama dengan rasio gear ya. Jadi, kalau kita mau ngerubah, setting-an gear depan, gear belakang, rantai dan lain-lain itu berhubungan sama dengan rasio gear. Jadi kombinasi, keduanya antara gear depan dan juga gear belakang itu menciptakan rasio gear yang menentukan karakter dari, motor kita ya kan. Karakter motor kita semakin besar perbedaannya antara jumlah gear depan dan juga gear belakang, tentu akan berbeda. Kita mau respon yang lebih ringan di tarikan awal atau dapetin top speed tentu, kita bisa pilih rasionya seperti apa, itu. Jadi untuk masalah rasio ya, nanti kita bakal bahas di video selanjutnya dan untuk, kali ini gue bakal fokus untuk cara baca kode gear motor. Karena di sini kan ada beberapa kode ya kan, kayak misalkan di sini 428, 428 X54T ya kan. Di sini 428 S15T gitu kan. Eee, di sini 415, 415, 13T. Itu seperti apa sih? Karena kan beberapa, eee, apa ya, beberapa ukuran tentu tadi ya, akan mempengaruhi bagaimana performa motor kita atau karakter motor kita. Nah, kita mulai dari gear depan dulu kali ya. Gear depan di sini gue ada beberapa. Oh, di belakang. Dari belakang, kalau misalkan kita ngomongin soal gear depan, itu kan biasanya kodenya di sini ada 428 nih, 428 dan 428, 14T misalkan, ya kan. Artinya 428 ini menunjukkan ketebalan rantai yang kompatibel ya dengan gear yang kita gunakan ya. Jadi kalau misalkan pakai gear 428, pakai rantainya juga 428. Sedangkan 14T atau 15T itu menunjukkan jumlah mata gearnya. Jadi kalau misalkan 14T berarti jumlah mata gearnya 14, kalau misalkan 15 jumlah mata gearnya itu 15T itu tooth ya. Kalau misalkan dalam, bahasa Inggris itu berarti gigi ya. Jadi jumlah mata giginya itu ada 15 ataupun 14 tergantung ukuran yang kalian pilih, ya kan. Nah, ketebalan dari rantai ini mempengaruhi kekuatan, dan juga daya tahan gear, kita ya kan. Semakin besar angkanya, semakin tebal dan juga semakin kuat juga ya, tapi juga akan semakin, berat ya. Begitu juga dengan ukuran gear belakang ya. Untuk kode gear belakang ini cara bacanya juga sama ya, 428 ya kan, berarti ukuran ketebalannya, ketebalan gearnya ya kan. Kalau misalkan, kayak 54 atau 47 atau berapa, T itu berarti itu mengacu pada jumlah mata atau gigi gear yang digunakan ya kan. Nah, semakin besar cocok untuk torsi yang besar juga ya kan, itu kalian bisa pilih. Tapi kalau misalkan kalian pengen top speed berarti jumlah matanya kalian sedikit ya. Misalkan, 54 kalian jadi pilih ke, 47 itu bisa ya, tergantung, eee, ada nggak ya untuk ukuran yang dikeluarkan oleh pabrikan ya kan. Nah, ada juga beberapa kode tambahan pada, eee gear ya, tapi tergantung dari merek yang kalian gunakan kayak ada HD, HDX, pada gear. Nah, kode ini menunjukkan kualitas dari material. Kalau HD berarti high durability. Kalau HDX berarti high durability with X ring, ya kan? Atau ada juga yang O-ring. O-ring mah itu dari ini ya, untuk rantainya. Ya, gitu kan. Jadi tiap kalau misalkan kayak kode tambahan itu biasanya berhubungan sama mereknya itu sendiri ya. Itu seperti apa ya, mau G triple S, mau ini. Jadi kalau misalkan kita lihat kode, ukuran rantai kalau misalkan kita mau milih, ya kan tentu gue rekap sedikit ya, kalau misalkan kalian mau nyari, top speed atau akselerasi itu kan berhubungan sama rasio gear ya kan. Nanti kalian bisa pilih ya, bisa dikecilkan bagian depan ya kan, atau dibesarkan, terus bagian belakangnya juga sama, nanti karakternya akan ketemu ya. Makanya untuk rasio gear ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, kalau misalkan kalian lagi nyari ya rantai yang mungkin bisa jadi rekomendasi, kalau gue sih rekomendasi 2 merek ini ya, yang dari TK sama Triple S ya. Yang gue sediakan ada 2 rantai ini, kalau misalkan Triple S yang paling, laku dan juga TK ini saingannya cukup, 2 brand ini saling bersaing cukup ketat ya untuk masalah per rantai dan juga, gear. Jadi kalau misalkan kalian, pengen ya dapetin performa yang oke, kalau misalkan performa tadi ya tergantung dari ukuran rantai, ukuran gear yang kalian pilih,
mau besar ataupun kecil, ya mau banyak ataupun sedikit, mata gear-nya ya kan sesuaikan dengan kebutuhan kalian, ya kan. Kalau misalkan masalah durabilitas, tentu 2 merek ini cukup sangat-sangat bersaing ya, kalian bisa beli sesuai dengan budget dan juga kebutuhan kalian ya. Untuk link pembelian, ya kan silakan bisa klik link di bawah untuk Triple S dan juga TK Racing-nya. Kalau misalkan kalian mau beli grosir juga bisa langsung ya hubungi kontak yang tersedia ya, bisa konsultasi dulu. Mau konsultasi langsung ke gue juga bisa, silakan bisa di DM gue via sosial media ya, ada di bawah juga. Ya, kalau mau tanya-tanya dulu juga boleh. Mungkin kan punya toko, punya bengkel atau baru mau buka, silakan bisa konsultasi. Atau mau tanya-tanya seputar produk ini lagi atau seputar gear, nanti video selanjutnya kita bakal soal gear rasio dan juga ya, chain kitnya. Ya, seperti apa. Ya, itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke.